Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nastuti, NPM 1921020593. Di sini kita akan membahas materi tentang objek dan kegunaan filsafat hukum Islam. Hukum Islam mengacu pada pandangan hukum yang bersifat teologis. Bersifat teologis artinya hukum Islam itu diciptakan karena ia mempunyai tujuan. Tujuan dari adanya hukum Islam adalah menciptakan kedamaian di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Nah, jadi hukum Islam bukan bertujuan meraih kebahagiaan yang fana dan pendek di dunia semata, tetapi juga mengarah kepada kebahagiaan yang kekal di akhirat kelak. Inilah yang membedakan dengan hukum manusia yang mengkehendaki kedamaian di dunia saja. Tujuan hukum Islam tersebut merupakan manifestasi dari sifat Rahman dan Rahim, Maha Pengasih dan Maha Penyayang Allah kepada semua makhluknya. Keberadaan lil alamin adalah inti syariah atau hukum Islam. Keberadaan syariah tersebut dapat menegakkan perdamaian di muka bumi dengan pengaturan masyarakat yang memberikan keadilan kepada semua orang. Keadilan sangat mulia di hadapan Tuhan dan sifat adil merupakan jalan menuju takwa setelah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum Islam dalam upaya penegakan itu semua harus siap menghadapi kejadian-kejadian baru yang timbul karena perkembangan masyarakat dan perubahan suasana. Oleh karena itu, pengkajian filsafat hukum Islam mutlak diperlukan. Keberadaan filsafat hukum Islam akan menegakkan hukum Islam yang memberikan jawaban terhadap tantangan zaman dan merupakan hukum terbaik sepanjang zaman bagi semesta alam. Sebagaimana dikemukakan sebelum, tidak ada 5 sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia. Yang pertama ada common law yang juga dikenal dengan Anglo-Saxon, civil law atau biasa disebut Eropa Occidental, custom law, Islamic law, dan sistem hukum sosialis komunis. Selanjutnya yaitu manfaat studi filsafat hukum Islam adalah: yang pertama, menjelaskan kajian filsafat hukum Islam akan memberikan pengetahuan hukum Islam secara utuh. Filsafat hukum Islam diperlukan untuk pengkajian secara mendalam terhadap hukum Islam. Yang ketiga, untuk mewujudkan hukum yang berkeadilan yang senantiasa sesuai dengan kondisi zaman. Yang keempat adalah pengkajian filsafat hukum Islam memungkinkan pemahaman Islam secara menyeluruh dengan ilmu-ilmu agama lain. Para ahli usul fikih sebagaimana ahli filsafat hukum Islam membagi filsafat hukum Islam menjadi dua, yaitu filsafat tasyri' dan filsafat syariah. Filsafat tasyri', filsafat yang memancarkan ahli filsafat hukum Islam, menguatkan dan memeliharanya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan tujuan penetapan hukum Islam. Filsafat tasyri' terbagi menjadi 5, yaitu Da'aim al-Ahkam, dasar hukum Islam. Yang kedua yaitu Mabadi al-Ahkam, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga adalah Usul al-Ahkam, pokok-pokok hukum Islam, atau Masqali al-Ahkam, sumber-sumber hukum Islam. Yang keempat adalah Maqasid al-Ahkam, tujuan-tujuan hukum Islam. Yang kelima adalah Qawaid al-Ahkam, kaidah-kaidah hukum Islam. Filsafat syariah, filsafat yang diungkapkan dari materi-materi hukum Islam seperti ibadah, muamalah, jinayah, ukubah, dan sebagainya. Filsafat ini bertugas membicarakan hakikat dan rahasia hukum Islam.